Ada orang yang hidupnya runtuh bukan karena ia gagal, tapi karena ia terlalu lama percaya pada satu tempat. Laras kehilangan pekerjaannya di sebuah meja kantor, dan tanpa ia sadari, justru diselamatkan oleh meja makan. Ada orang-orang yang hidupnya disandarkan pada satu meja. Meja kerja, meja rapat, meja dengan laci berlabel nama. Laras adalah salah satunya. Bertahun-tahun ia duduk rapi, mengukur waktu dengan jam absen, menakar nilai diri dari penilaian atasan. Ia percaya, selama ia bekerja jujur dan tidak merepotkan, hidup akan berjalan lurus. Ia lupa satu hal kecil yang sering luput disadari. Kantor tidak pernah berjanji untuk menyelamatkan siapapun. Dan pada hari ketika janji itu tak pernah ada, Laras kehilangan meja, namun justru menemukan arah. Pagi itu, Laras mengenakan seragamnya seperti biasa. Disetrika rapi, kancing tertutup sempurna. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan menjadi yang terakhir. Ia menyeduh kopi di pantry, menyapa rekan kerja dengan senyum kecil, lalu duduk di mejanya. Email masuk, laporan menunggu. Dunia terlihat normal, terlalu normal untuk sebuah perpisahan. Panggilan itu datang menjelang siang. Laras, bisa ke ruangan sebentar? Nada suaranya datar, tidak mengancam, tidak pula ramah. Di ruangan itu, ia duduk berhadapan dengan wajah-wajah yang tidak ingin lama-lama berada di sana. Kalimat-kalimat disampaikan dengan bahasa yang bersih tentang efisiensi, penyesuaian, dan keputusan manajemen. Tidak ada ruang untuk bertanya. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Surat itu diserahkan seperti formulir biasa. Tanggal, tanda tangan, stempel, hidup yang disederhanakan menjadi beberapa baris. Laras membacanya pelan. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa kosong, seperti suara di ruangan itu berhenti bergema sebelum sempat dimengerti. Ia kembali ke mejanya, mengemas barang-barang kecil, mug, buku catatan, foto lama. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Saat melangkah keluar gedung, matahari terasa terlalu terang. Dunia tidak runtuh, tapi sesuatu di dalam dirinya diam-diam pecah. Di halte, Laras duduk dengan tas di pangkuan. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia tidak tahu harus kemana besok pagi. Tidak ada jadwal, tidak ada seragam, tidak ada meja yang menunggu. Dan di sanalah, di antara bising kota dan pikiran yang berantakan, Laras menyadari satu hal yang sederhana dan menyakitkan. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya, namun hidupnya belum tentu berakhir. Rumah menyambut Laras tanpa pertanyaan. Pintu terbuka, lampu menyala, jam dinding berdetak seperti biasa. Tidak ada yang berubah, dan justru itu yang membuat dada Laras terasa sesak. Ia meletakkan tas di kursi, lalu berdiri lama di ruang tamu, seolah menunggu seseorang menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tak ada. Ia duduk di lantai, menyandarkan punggung ke sofa. Pikirannya berlarian, tentang cicilan, tentang pesan yang harus ia kirim besok pagi. Lalu teringat, besok pagi tak lagi memerlukan pesan apapun. Telepon genggamnya sepi, grup kantor masih ramai, membicarakan hal-hal yang tak lagi menyertakan namanya. Ia tidak keluar dari grup itu. Ia hanya membacanya pelan,
seperti membaca kehidupan orang lain dari balik kaca. Malam datang tanpa seremoni. Laras memanaskan makanan sisa. Rasanya hambar, entah karena masakannya atau karena hatinya terlalu penuh. Ia makan sekadarnya, lalu berhenti. Perutnya belum siap menerima apapun. Di kamar, ia membuka lemari. Seragam-seragam itu tergantung rapi, tak tahu bahwa perannya sudah selesai. Laras menyentuh salah satunya. Kainnya dingin. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang baru sadar bahwa ia terlalu lama percaya pada satu pintu. Ia berbaring, menatap langit-langit. Biasanya, pada jam seperti ini, pikirannya sibuk menyiapkan esok hari, jadwal, target, pakaian. Malam ini berbeda, esok hari kosong, dan kekosongan itu menakutkan. Air mata akhirnya jatuh, pelan, tanpa suara. Bukan karena kehilangan pekerjaan, tapi karena kehilangan arah. Namun, di sela tangis yang pelan itu, Laras merasakan sesuatu yang aneh, kelelahan yang jujur. Ia tertidur sebelum pikirannya sempat menakut-nakuti lebih jauh. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi malam terakhir hidup lamanya. Besok, ia akan bangun tanpa seragam, dan untuk pertama kalinya, tanpa tahu harus menjadi siapa. Pagi datang tanpa alarm. Laras terbangun oleh cahaya yang menembus celah gorden. Untuk sesaat, ia lupa. Lalu ingatan kembali pelan-pelan, seperti hujan rintik yang jatuh satu persatu. Tidak ada yang harus ia kejar hari ini. Ia bangun, mencuci muka, lalu berdiri di depan dapur. Dapur itu sederhana, tidak luas, tidak istimewa. Selama bertahun-tahun, ia hanya menjadi ruang singgah, tempat Laras menyiapkan makan sebelum berangkat kerja, atau memanaskan sesuatu saat pulang terlalu lelah untuk peduli rasa. Pagi itu, Laras membuka kulkas lebih lama dari biasanya. Ia mengambil bahan-bahan yang ada, lalu mulai memotong, menumis, dan mengaduk. Tidak terburu-buru, tidak memikirkan waktu, hanya mengikuti ingatan lama tentang rasa, tentang masakan yang dulu sering ia buat saat akhir pekan. Aroma mulai memenuhi ruangan. Ada ketenangan aneh di sana. Setiap bunyi pisau, setiap uap yang naik dari wajan, membuat pikirannya sedikit lebih sunyi. Ia lupa sejenak bahwa ia baru saja kehilangan pekerjaan. Makanan itu sederhana. Tapi saat Laras mencicipinya, ia terdiam. Masih enak, gumamnya. Ia tersenyum kecil, senyum pertama sejak beberapa hari terakhir. Tanpa rencana, ia memotret masakannya. Mengirimkannya ke seorang teman, hanya dengan pesan singkat, lagi masak. Kangen masakan rumah. Balasannya datang cepat. Wah, kelihatan enak. Jualan, dong. Laras tertawa pelan. Jualan. Kata itu terasa jauh. Terlalu besar untuk dapur sekecil ini. Terlalu berani untuk seseorang yang baru saja kehilangan pegangan. Namun kalimat itu tertinggal di kepalanya lebih lama dari yang ia duga. Siang itu, Laras kembali memasak. Bukan karena lapar, tapi karena ingin. Tangannya bergerak lebih yakin, pikirannya lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak surat itu datang, Laras tidak merasa harus membuktikan apapun. Ia hanya memasak, dan dapur yang lama padam, kembali menyala pelan-pelan. Pesan itu datang sore hari. Teman yang kemarin bercanda,
kali ini menulis lebih serius. Kalau aku pesan buat besok, bisa? Laras membaca pesan itu berulang kali. Jarinya menggantung di atas layar. Ia ingin menjawab iya, tapi ada sesuatu yang menahan, takut gagal, takut tidak layak, takut diminta bertanggung jawab pada sesuatu yang belum pernah ia jalani. Akhirnya, ia membalas singkat. Bisa. Sederhana ya. Malam itu, Laras hampir tidak tidur. Ia menghitung ulang bahan, memikirkan rasa, membayangkan kemungkinan terburuk, makanan dingin, kemasan bocor, komentar yang tidak menyenangkan. Kepalanya kembali riuh, tapi kali ini tentang sesuatu yang ia pilih sendiri. Pagi datang, dan dapur kembali sibuk. Laras memasak dengan hati-hati berlebihan. Ia mencicipi berkali-kali, mengaduk lebih pelan, memastikan semuanya rapi. Saat makanan dikemas, tangannya sedikit gemetar. Pesanan itu diantar tepat waktu. Menunggu balasan terasa lebih lama daripada menunggu surat PHK kemarin. Setiap notifikasi membuat jantungnya melonjak. Lalu pesan itu datang. Enak, beneran. Besok aku pesan lagi, ya. Laras menutup mata. Bukan karena lega sepenuhnya, tapi karena ia sadar, setelah ini, tidak ada lagi alasan untuk pura-pura. Hari-hari berikutnya, pesanan datang dari lingkaran kecil, teman, tetangga, kenalan. Jumlahnya tidak banyak, keuntungannya tipis, tapi setiap pesanan membawa tanggung jawab baru. Suatu hari, ia salah menghitung bahan. Pesanan terlambat. Seorang pelanggan mengeluh halus tapi tegas. Laras meminta maaf berkali-kali, meski dadanya kembali terasa sesak seperti di kantor dulu. Namun kali ini berbeda. Tidak ada atasan yang meninggikan suara. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya konsekuensi yang jujur dari pilihan sendiri. Malam itu, Laras duduk di dapur yang masih hangat. Ia lelah, tapi bukan lelah yang kosong. Ada rasa capek yang pantas dimiliki. Untuk pertama kalinya, Laras mengerti, ketakutan tidak selalu tanda untuk berhenti. Kadang, ia hanya tanda bahwa sesuatu sedang benar-benar dimulai. Pesanan Laras bertambah pelan, nyaris tak terasa. Tidak ada spanduk besar, tidak ada iklan berbayar, hanya foto-foto sederhana yang ia unggah sesekali, dan cerita-cerita kecil yang ikut menyertainya, tentang masakan rumahan, tentang rindu pulang, tentang makan siang yang tidak terburu-buru. Orang-orang mulai datang bukan hanya karena lapar. Seorang pelanggan pernah berkata, makanannya bikin tenang. Laras hanya tersenyum, tak tahu harus menjawab apa. Ia tidak pernah merancang ketenangan sebagai menu. Ia hanya memasak seperti memasak untuk dirinya sendiri. Setiap pagi, Laras menuliskan daftar pesanan di buku kecil. Tangannya mulai terbiasa. Dapurnya mulai terasa sempit. Ia belajar memilih bahan lebih cermat, menghitung biaya, dan menolak pesanan ketika tahu ia tak sanggup menjaga rasa. Ada hari-hari sepi, ada hari-hari ramai, ada komentar yang memuji, ada juga yang menyarankan ini itu. Semuanya ia catat, bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk mengerti. Suatu sore, seorang pelanggan baru datang mengambil pesanan sendiri. Mereka mengobrol sebentar tentang kerja, tentang lelah, tentang hidup yang tidak selalu ramah. Masakan kamu kayak punya cerita, kata orang itu sebelum pergi. Kalimat itu tinggal
Laras mulai menyadari, yang ia jual bukan sekadar makanan. Ada kejujuran di sana. Ada jeda dari hidup yang tergesa-gesa. Dan tanpa ia sadari, dapurnya menjadi tempat singgah bagi banyak orang yang lelah. Malam itu, Laras menghitung hasil jualan. Angkanya belum besar, tidak cukup untuk disebut sukses. Tapi cukup untuk membuatnya bertahan tanpa kembali melamar pekerjaan yang dulu mematahkan hatinya. Ia menutup buku pesanan, lalu duduk diam. Dari dapur kecil ini, hidupnya mulai bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan, namun terasa lebih benar. Dan Laras tahu, ia tidak ingin usaha ini hanya bertahan. Ia ingin menjaganya. Dapur Laras tidak lagi sunyi. Pagi-pagi sudah ada suara langkah, bunyi panci, dan percakapan pendek yang praktis. Ia mengajak satu orang membantu, awalannya hanya beberapa jam sehari. Bukan karena ingin besar, tapi karena tubuhnya tak lagi sanggup bekerja sendirian. Mengajak orang lain masuk ke dapurnya terasa seperti membuka rahasia. Laras belajar memberi instruksi, mempercayakan rasa, dan menerima bahwa tidak semua bisa sempurna. Ada hari-hari ketika masakan terasa sedikit berbeda, dan ia harus memilih antara mengulang atau menerima kekurangan. Ia memilih mengulang. Keputusan-keputusan kecil itu mulai terasa besar. Tentang harga, tentang kapasitas, tentang kapan harus bilang tidak pada pesanan yang terlalu banyak. Yang paling sulit adalah belajar memimpin. Laras pernah menjadi bawahan yang dimarahi, diremehkan, dan tidak didengar. Ia tahu betul rasanya bekerja di bawah suara yang tidak manusiawi. Karena itu, ia berusaha berbicara pelan, menjelaskan dengan sabar, dan meminta maaf ketika salah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu kekuatan tidak selalu harus keras. Keuangan mulai tertata. Ada keuntungan, ada tabungan, ada rencana. Untuk pertama kalinya, Laras melihat masa depan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ruang yang bisa diisi. Suatu malam, setelah semua pulang, Laras duduk sendiri di dapur. Ia menatap meja makan kecil yang kini penuh catatan, kalkulator, dan bekas kemasan. Ia teringat mejanya dulu di kantor, rapi, dingin, dan selalu menunggu perintah. Meja ini berbeda. Meja ini tidak menjanjikan keamanan palsu. Tapi ia memberi Laras sesuatu yang lebih jujur, kendali. Dan dari sanalah, Laras mulai mengerti, ini bukan lagi sekadar usaha untuk bertahan. Ini telah menjadi bisnis dan tanggung jawab. Perubahan tidak datang sekaligus. Awalnya hanya satu etalase kecil di depan rumah. Lalu satu kerja sama titip jual. Setelah itu, tawaran membuka cabang datang dari seseorang yang dulu hanya pelanggan tetap. Laras tidak langsung mengiyakan. Ia belajar dari hidup. Tidak semua yang cepat itu tepat. Ia menimbang dengan hati-hati tentang tenaga, tentang nilai, tentang apakah ia masih bisa menjaga rasa dan caranya memperlakukan orang. Ketika akhirnya setuju, keputusannya bukan didorong ambisi, melainkan kesiapan. Tempat itu sederhana, meja-mejanya tidak mewah. Tapi selalu penuh. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk duduk lebih lama dari yang mereka rencanakan. Nama Laras mulai dikenal. Undangan datang, wawancara kecil, cerita tentang
mantan karyawan yang sukses berbisnis, beredar pelan-pelan. Laras mendengarnya dengan jarak. Ia tidak ingin hidupnya direduksi menjadi narasi jatuh lalu bangkit. Hidupnya lebih dari itu. Uang datang bersama kerja keras. Rumah direnovasi. Orang tuanya tersenyum lebih sering. Ia bisa membantu tanpa merasa terbebani. Namun yang paling berharga bukan itu. Suatu hari, seorang karyawan baru berkata, "Kerja di sini rasanya tenang." Kalimat itu membuat Laras terdiam. Ia tahu, inilah kemenangan yang dulu tidak pernah ia kejar, menciptakan ruang kerja yang tidak melukai. Meja makannya kini lebih besar. Orang-orang duduk di sekelilingnya, membawa cerita masing-masing. Dan Laras duduk di antaranya, bukan sebagai atasan yang ditakuti, tapi sebagai penjaga arah. Suatu sore, Laras duduk sendirian di sudut tempat usahanya. Jam ramai sudah lewat. Meja-meja masih menyisakan gelas setengah kosong dan remah-remah kecil, tanda kehidupan yang baru saja berlalu. Ia memandang semuanya dengan perasaan yang sulit diberi nama. Hidupnya kini terlihat berhasil di mata banyak orang. Usaha berkembang, keuangan stabil, namanya dikenal. Tapi Laras tahu, yang menyelamatkannya bukan hasil akhirnya, melainkan keberanian memilih di saat ia paling rapuh. Ia teringat hari terakhir berseragam. Surat itu, halte, perasaan hilang arah. Andai waktu bisa diputar, ia tidak akan menghapus rasa sakit itu. Karena dari sanalah ia belajar mendengar dirinya sendiri. Laras tidak kembali ke dunia yang dulu memecatnya. Bukan karena dendam, tapi karena ia tidak perlu. Ia menemukan meja lain, meja makan, yang mengajarinya tentang kesabaran, tentang rasa, tentang manusia. Meja yang tidak menuntut pengakuan, tapi memberi makna. Malam turun perlahan, lampu-lampu dinyalakan. Karyawan berpamitan. Laras mengunci pintu, lalu berdiri sejenak sebelum pulang. Ia menarik napas panjang. Hidupnya tidak sempurna, tapi utuh. Dan untuk pertama kalinya, Laras benar-benar mengerti, ia tidak diselamatkan oleh perusahaan, oleh peluang besar, atau oleh keberuntungan. Ia diselamatkan oleh pilihan kecil yang ia ambil saat tidak ada siapapun yang menjanjikan apa-apa.